Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Oktavia, NIM 1911110023. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membahas tentang masalah membaca basmalah dalam sholat, yaitu mata kuliah Fikih Muqarrin, dosen pengampu Umi Nenan Julir LCMAG. Langsung saja saya akan membacakan materinya, yaitu perbedaan pendapat pertama. Para fuqaha sependapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari An-Nahl. Tetapi timbul perbedaan pendapat tentang hukum membaca basmalah pada awal surah Fatihah. Dalam masalah ini para fuqaha terbagi menjadi 3 pendapat. Di sini saya membacakan dan membahas tentang pendapat pertama yang berasal dari mazhab Syafi'i, Syiah, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali, dan dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian diantaranya Taus, Atta, Makhaul, Zahri, Ibnu Jubair, dan Ibnu Munzir. Yang diriwayatkan dari para sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Jubair, dan Abi Hurairah yang berpendapat basmalah adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatri Amasindo dari HKI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendapat kedua yang berasal dari mazhab Hanafi, Sufyan Tsauri, Zahiri, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali yang berbeda pendapat basmalah bukan termasuk salah satu ayat surah Al-Fatihah. Hanya disunatkan membaca pada awal Al-Fatihah. Yang mana salah satu hadis yang artinya aku bersembahyang di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka membaca perlahan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Huzaimah dari Anas bin Malik. Dalam beberapa buah hadis di atas, sebagaimana menerangkan bahwa Rasulullah SAW membaca basmalah, dan pada sebagian hadis lagi menerangkan Rasulullah tidak membacanya. Karena itu dapatlah dikatakan membaca basmalah itu hanya sunat saja. Adapun kritik yang ditunjukkan kepada pendapat kedua mengatakan membaca basmalah hanya sunat. Dikatakan bahwa hadis yang mereka kemukakan bertentangan dengan hadis-hadis yang meninggalkan membaca basmalah. Karena itu didahulukan hadis yang meninggalkan basmalah agar sesuai dengan kaidah ushul Bayratul Ahliyah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Ilahi dari HKI 6B, NIM 1911110049. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan para fuqaha pendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surat An-Nahl. Tetapi timbul perbedaan pendapat tentang hukum baca basmalah pada awal surat Fatihah. Dalam basmalah ini para fuqaha terbagi 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu berasal dari mazhab Syafi'i, Syiah, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian diantara Tadaus, Atta, Makhul, Zahri, Ibnu Jubair, dan Ibnu Munzir. Yang diriwayatkan dari para sahabat diantara Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Jubair, dan Abi Hurairah yang berpendapat basmalah adalah salah satu ayat surah Fatihah yang sangat wajib dibaca. Pendapat kedua yaitu berasal dari mazhab Hanafi, Sufyan Tsauri, Zahiri, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali yang berpendapat basmalah bukan termasuk salah satu ayat surah Fatihah, hanya disunatkan bacanya pada awal Fatihah. Pendapat ketiga berasal dari pendapat masyhur dalam kalangan mazhab Maliki dan Auza'i yang mengatakan pembaca basmalah tidak wajib pada awal surat Fatihah, baik dalam kembali yang fardu atau lainnya. Adapun sebab menimbulkan perselisihan dalam masalah ini karena dapat beberapa buah hadis saling bertentangan sehingga timbul pertanyaan apakah basmalah itu bagian ayat surah Fatihah atau tidak. Pendapat pertama yang mewajibkan baca basmalah pada awal surat Fatihah dalam sembahyang dikuatkan dengan dalil-dalil sunnah. Pendapat ketiga mengatakan bahwa basmalah tidak wajib dibaca dan tidak juga disunatkan bacanya di dalam sebab yang berpendapat diperkuatkan dengan dalil sunnah hadis yang pertama yang berbunyi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sembahyang dengan takbir dan bacaan basmalah Rabbil Alamin. Hadis riwayat Muslim dari Ainah. Hadis kedua yang berbunyi, aku bersembahyang di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua memulai dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, baik pada awal bacaan maupun pada akhir bacaan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Anas bin Malik. Hadis selanjutnya cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.